Hello everyone, perkenalkan nama saya Aidina Novia Susilwati, saya dari kelas 11C dan di sini saya akan menjelaskan tentang seni tari tradisional dari Sumba Barat, yaitu tari Kataga. Indonesia merupakan negeri yang kaya akan kesenian, terutama seni tari. Tarian di Indonesia mencerminkan keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki tarian khasnya sendiri. Di Indonesia terdapat 3.000 lebih tarian asli Indonesia. Salah satu tari tradisional yang ada di Indonesia yaitu tari tradisional dari Sumba Barat, yaitu tari Kataga. Banyak orang yang tidak mengetahui tarian ini, maka di sini saya akan menjelaskan tentang tari Kataga. Tari Kataga adalah tarian tradisional sejenis tari perang yang berasal dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini biasanya dimainkan oleh para penari pria berkostum adat dengan dilengkapi senjata seperti pedang dan perisai. Tari Kataga merupakan salah satu tarian yang terkenal di Nusa Tenggara Timur, khususnya di daerah Sumba Barat, yang merupakan tempat asalnya. Tarian ini biasanya ditampilkan di berbagai acara adat, penyambutan, maupun pertunjukan budaya. Menurut Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat, Kataga juga berasal dari kata katagu, yaitu kegiatan memotong kepala manusia korban peperangan. Jadi zaman dulu di Sumba pernah terjadi perang antar kampung atau suku yang disebut dengan perang tanding. Dalam perang tersebut, yang menang akan membawa pulang kepala musuhnya yang kalah sebagai simbol kemenangan dari perang tersebut. Pemenggalan kepala manusia ini pun dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan agar tidak merusak tengkoraknya. Selanjutnya, kepala musuh tadi akan dimasak di dalam tungku atau adung bani, yaitu kabel laku dabinu kaitu dama jauli, di mana ungkapan ini mengandung makna tempat yang tidak pernah penuh dan meminta untuk selalu diisi. Setelah kepala tersebut dimasak, kemudian tengkorak tersebut digantung atau dikubur di dalam tanah di halaman depan rumah adat atau tempat yang disakralkan pemenang atau tugu adung di pelantaran depan atau talora. Jika ada pihak ketiga yang melakukan perjanjian untuk damai pada kedua belah pihak, maka tengkorak kepala tersebut bisa dibawa pulang oleh musuh sebagai tanda perdamaian. Setelah perjanjian perdamaian selesai, biasanya para prajurit yang ikut dalam perang akan memperagakan cara mereka berperang, bagaimana menyerang, menangkis, menghindar, hingga memotong kepala manusia. Namun setelah tradisi perang tanding dihilangkan, maka mereka menjadikan berbagai gerakan tersebut menjadi sebuah gerak tari yang sampai saat ini disebut dengan tari Kataga. Sebagian besar gerakan tari Kataga merupakan gerakan ayunan pedang atau lompatan-lompatan, lalu diikuti dengan gerakan badan seperti halnya gerakan menghindar dari musuh. Gerakan tersebut juga diselingi dengan gerakan menepukkan tameng atau perisai pada saat melakukan formasi berbaris. Terdapat juga teriakan yang keras dan nyaring ketika melawan musuh. Tari Kataga dibawakan dengan penuh semangat dan tenaga. Untuk setiap gerakannya cukup sulit dan memang tidak bisa langsung dilakukan hanya dalam 1 kali atau 2 kali percobaan saja. Jika ada orang yang memang benar-benar ingin menguasai gerakan tari Kataga, maka mereka harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa melakukannya. Bukan itu saja, diperlukan kekompakan dalam tari ini agar benar-benar enak dilihat. Jadi, tari Kataga bukan hanya soal kemampuan individu saja, namun semua orang yang tergabung dalam tari Kataga harus benar-benar kompak. Untuk jumlah penari biasanya minimal 8 orang dan didominasi oleh para penari pria. Tari Kataga juga diikuti oleh permainan alat musik yang khas dari alat musik berupa gong yang dimainkan dengan tempo cepat ditambah dengan teriakan para penari. Ada juga suara yang berasal dari tepukan tameng dan gemerincing lonceng yang dipakai di badan
para penari. Dengan memadukan semua hal tersebut, maka akan menghasilkan sebuah tari kataga yang sangat indah. Kostum yang digunakan oleh para penari ialah kain tenun ikat, yang dimana kain tersebut berasal dari Sumba. Kain tenun inilah yang dipakai oleh para penari. Para penari akan membuka baju. Mereka hanya akan mengenakan celana pendek bagian dalam, di mana para penari tersebut akan menggunakan kain tenun sebagai penutup badannya atau alas tubuhnya. Kemudian pada bagian kepala, para penari akan menggunakan kapauta, dalam bahasa Indonesia artinya alas kepala, yang berasal dari kain tenun. Manfaat dari kain tenun atau kapauta tersebut ialah terkhususnya untuk kain yang melingkari tubuh para penari dan kepala para penari, berfungsi untuk melindungi tubuh para penari tersebut. Sedangkan di bagian kaki para penari akan diberi yang disebut oleh masyarakat Sumba ialah kaleliwihi. Kaleliwihi ini berasal dari Sumba dan terbuat dari rambut kuda dan diberi giring-giring dan dibuat melingkar bulat. Kaleliwihi ini diikat pada kaki di bawah lutut yang bermanfaat untuk melindungi kaki dari serangan musuh. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria berkostum adat dan dilengkapi senjata berupa pedang atau parang atau katopu dan perisai atau tameng atau toda, serta ikat kepala atau rawo atau kapauta, giring-giring atau lagoru, dan kaleliwihi. Dalam pertunjukan tari kataga biasanya diiringi dengan alat musik gong yang dimainkan dengan irama cepat. Selain itu juga suara teriakan para penari, tepukan perisai dan suara gemerincing dari lonceng kecil yang dipasang di badan penari juga diatur serta diselaraskan dengan musik pengiring sehingga menghasilkan perpaduan suara yang sangat khas. Jadi dapat disimpulkan bahwa tari tradisional dari Sumba Barat atau tari kataga ini merupakan tarian tradisional yang cukup terkenal di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Sumba Barat. Walaupun tergolong lama, tarian ini tetap dilestarikan dan dijaga oleh para masyarakat di sana. Dalam perkembangannya, tarian ini masih sering dibawakan dalam acara adat, penyambutan, dan juga pertunjukan seni dan budaya. Hal ini dilakukan sebagai usaha melestarikan dan memperkenalkan kepada masyarakat luas serta generasi muda akan budaya dan tradisi mereka.